Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Masniari SPD. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 10, 19, 13 Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam hal ini, saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul Cermin Digital, Transformasi Kualitas Pembelajaran Budaya Refleksi Berbasis Data Rapor Pendidikan di UPT SPF SD Negeri 10, 19, 13 Pagar Merbau. Selamat menyaksikan. Setiap pagi di sekolah kami dimulai dengan harapan untuk melihat anak-anak bertumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka. Di atas kertas, kami adalah sekolah dengan predikat baik, sebuah capaian yang membanggakan. Namun, data tidak pernah berbohong, dan jika dibaca lebih dalam, data menceritakan sebuah kisah yang berbeda. Di balik predikat baik itu, tersembunyi sebuah tren yang mengkhawatirkan, sebuah penurunan. Kami tidak sedang membaik, kami sedang mengalami kemunduran. Pertanyaannya adalah di mana letak kerapuhan kami? Analisis data menunjukkan pada satu titik kritis, yaitu manajemen kelas, di mana manajemen kelas menjadi pilar utama yang menopang proses belajar mengajar kami yang sedang retak. Ini bukan tentang apa yang kami ajarkan, melainkan tentang bagaimana lingkungan belajar itu kami kelola. Keteraturan suasana kelas menurun, disiplin positif juga melemah. Melalui serangkaian supervisi dan dialog mendalam, kami sampai pada sebuah kesimpulan yang fundamental. Yang menjadi akar masalahnya bukanlah kompetensi, melainkan kebiasaan. Kami, para pendidik, tanpa sadar terjebak dalam pusaran rutinitas. Sebuah siklus persiapan, eksekusi, selesai. Tanpa jeda untuk bercermin, tanpa waktu untuk bertanya, apakah cara saya hari ini sudah lebih baik dari kemarin? Kami kehilangan budaya refleksi. Untuk memutus siklus yang membelenggu itu, kami butuh sebuah intervensi, sebuah cermin. Maka lahirlah inovasi cermin digital. Cermin adalah filosofi kami, sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, mengamati praktek mengajar kita, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, lalu melahirkan solusi nyata di dalam kelas. Dan digital adalah platformnya. Instrumen utama kami adalah jurnal mengajar online. Ini bukan sekedar laporan, melainkan sebuah wahana untuk membangun kembali budaya refleksi yang hilang. Melalui jurnal ini, pengawasan berubah menjadi kemitraan. Dialog perbaikan harian antara guru dan kepala sekolah dimulai. Data rapor pendidikan tidak lagi menjadi laporan tahunan, tetapi menjadi percakapan harian. Perjalanan ini kami mulai dengan membangun kapasitas. Seluruh guru mengikuti pelatihan strategi manajemen kelas dan disiplin positif. Memastikan memiliki bahasa dan tujuan yang sama. Langkah terpenting adalah membangun rasa aman psikologis. Sejak awal, kami tegaskan bahwa cermin ini berfungsi untuk membantu kita bertumbuh, bukan untuk menghakimi. Setiap hari setelah bel bunyi berpulang, jeda untuk bercermin itu dimulai. Awalnya terasa canggung, namun perlahan menjadi sebuah kebutuhan. Puncak dari siklus mingguan kami adalah forum refleksi. Di sini kami memecah sekat isolasi. Kami tidak lagi berjuang sendirian. Kami belajar dari keberhasilan dan tantangan satu sama lain. Awalnya saya takut dengan teknologinya, tapi setelah dibantu rekan-rekan dan melihat refleksi saya, dibaca dan diberi masukan,
Saya merasa didukung, ternyata ini bukan beban tambahan. Lalu, apakah cermin itu bekerja? Jawabannya tidak perlu kami ucapkan. Jawabannya terlihat di ruang-ruang kelas kami. Secara terukur, dampaknya nyata. Siswa menjadi lebih aktif terlibat. Waktu belajar lebih efisien. Dan yang terpenting, interaksi guru dan siswa didominasi oleh pendekatan yang positif dan membangun. Dulu fokus saya adalah bagaimana materi ini selesai. Sekarang fokus saya adalah apakah anak-anak merasa aman dan dihargai di kelas saya hari ini. Jurnal itu memaksa saya bertanya pada diri sendiri setiap hari. Dukungan psikologis yang sempat menurun kini menjadi kekuatan utama kami. Umpan balik yang menghakimi berubah menjadi umpan balik yang memberdayakan. Cermin digital ini seperti punya teman diskusi setiap hari bagi saya. Setelah menuliskan tantangan, lalu membaca umpan balik dari kepala sekolah. Besoknya saya datang ke sekolah dengan solusi baru. Rasanya tidak pernah berhenti belajar. Keberhasilan cermin digital ditopang oleh 3 pilar. Pertama, jurnal online yang berhasil mengubah refleksi dari konsep abstrak menjadi kebiasaan konkret. Kedua, lingkaran belajar yang aman dan kolektif yang memitigasi rasa takut dan mengubah pola pikir. Dan yang ketiga, tuntasnya siklus perbaikan, di mana data berhasil kami ubah menjadi aksi, dan aksi tersebut secara definitif membalikkan tren penurunan kualitas pembelajaran. Sekarang kelas kami lebih tenang dan seru. Ibu bapak guru jadi lebih sering senyum dan kasih tahu kalau kami anak hebat. Nadira jadi lebih berani tanya-tanya tentang pembelajaran dan pengetahuan. Soalnya suasana pembelajarannya enak dan menyenangkan. Dulu saya cuma mengajar. Sekarang berkat cermin digital, saya belajar dari pengajaran saya sendiri. Jurnal online itu seperti cermin harian. Saya tahu persis area manajemen kelas yang harus diperbaiki. Umpan balik dari kepala sekolah juga berupa coaching yang memberdayakan. Ini benar-benar mengubah rutinitas menjadi budaya refleksi. Inovasi ini adalah respon yang sangat strategis terhadap data rapot pendidikan. Dengan fokus pada pembudayaan refleksi, SD Negeri 10-19-13 berhasil memutus tren penurunan, khususnya pada manajemen kelas. Cermin digital menjadi bukti nyata bahwa perbaikan kualitas pendidikan dapat diukur dan berkelanjutan, karena didorong oleh kesadaran internal guru, bukan sekedar instruksi. Kami telah membuktikan bahwa untuk melakukan transformasi, kita tidak selalu butuh sumber daya yang besar. Kadang kita hanya butuh sebuah cermin dan keberanian untuk melihat ke dalamnya.